Now, while the world has been busy dealing with the pandemic, the illegal drug trade in Southeast Asia has been doing roaring business. Over 300 million ringgit worth of drugs was seized in 2018, almost matching the haul of the previous 2 years combined. Since then, chaos and lawlessness have turned the Southeast Asian nation into one of the biggest drug hotspots in the world. Singapore has seized record amounts of cannabis and heroin in a major drug bust. Police in Laos have carried out the largest drug bust ever recorded in Asia. The Golden Triangle is a region overlapping the rural mountains of Myanmar, Laos, and Thailand. It is Southeast Asia's primary opium producing area, accounting for nearly a quarter of the world's opium. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hilya, mahasiswa hubungan internasional semester 7 dari Paramadina University Jakarta. Sebelumnya Bapak dengan Bapak? Nama saya lulus SMA selaku Wakasatgas Narkoba Polres Tanggerang Kota. Jadi kita mau tanya Pak, apakah narkoba merupakan ancaman bagi suatu negara dan mengapa? Jadi gini, narkoba adalah ancaman suatu negara karena apabila generasi mudanya banyak yang menggunakan narkoba, karena narkoba itu adalah yang bisa mempengaruhi pola pikir atau saraf dari si pengguna tersebut. Apabila pengguna tersebut kebanyakan yang menggunakan anak muda usia masih belia mau 18 tahun sampai 30 tahun, itu berdampak untuk ke depan nanti generasi muda Indonesia bakalan generasi yang pola pikirnya lambat. Dan berarti pengguna narkoba di Indonesia sendiri lebih banyak anak muda dibandingkan orang dewasa seperti itu? Kebanyakan memang usia muda yang menggunakan narkoba tersebut, yang mungkin karena dia ingin mencoba, kan kalau misalnya kita pelajari bahwa kayak ada beberapa negara yang menggunakan narkoba bahkan sebagai keuangan darurat, seperti Amerika sendiri kan waktu mereka krisis mereka pakai uang narkoba. Jadi narkoba ada yang dilegalkan. Kalau di Indonesia sendiri kan setahu saya memang benar-benar ilegal. Itu kenapa ya Pak? Dan kenapa bisa berbeda? Kan masing-masing negara punya aturan sendiri ya. Contohnya kayak ganja lah, kalau di Thailand dibudidayakan mereka rumah itu dikasih bibit tanaman ganja untuk ditanam. Nah, menurut dia itu untuk terapi pengobatan. Tapi di Indonesia tidak diizinkan karena kan dampaknya ini kayak ganja itu apabila itu dilegalkan, ya mungkin nanti anak-anak muda Indonesia yang sering menggunakannya mungkin untuk perkembangan Indonesia ke depannya banyak anak-anak muda itu untuk berpikirnya agak lambat, kemudian untuk beraktivitas lambat juga kan dia terpengaruh dengan zat-zat narkotika jenis ganja itu. Biasanya modus operandi atau modus-modus narkoba di Indonesia sendiri itu seperti apa ya? Modusnya banyak, kan dalam kapsul isinya sabu. Jadi kapsul sama dia ditelan, kemudian dikasih obat lagi tuh, obat untuk jangan sampai BAB itu setelah sampai di hotel karena minumlah jelly semacam yang minuman asam itu, setelah minum baru BAB, keluarlah kapsul-kapsul itu ada seperti itu. Dan juga dengan menggunakan sepatu, jadi kan ada telah bolong-bolong sepatu tuh, itu diisi dengan sabu. Itu ada juga melalui alat-alat elektronik. Saya Latifah Maria, melanjutkan dari pertanyaan Hilya yang tadi, negara apa aja sih Kak yang dominan untuk mengekspor ganja ke Indonesia? Kalau ganja nggak ada, itu banyakan dari Aceh, karena Aceh itu kan mungkin ya karena ada gunung Kerinci, gunung apa di sana itu banyak ganja tumbuh di sana. Ganja Aceh itu lebih bagus kualitasnya daripada ganja-ganja yang ada di dunia ini. Kalau jenis lainnya banyak kayak sabu, itu sabu banyak dari Cina, juga dari Pakistan, ini dari Iran. Selanjutnya, apa sih Kak dampak negatif dari beredarnya narkoba di Indonesia? Di dampaknya generasi mudanya itu untuk kedepannya generasi yang kita harapkan untuk Indonesia emas mungkin kurang inilah produktif kalau memang generasi mudanya menggunakan narkoba. Terakhir Pak, kenapa sih narkoba ini jadi tantangan yang besar bagi negara, khususnya negara kita Indonesia?
Karena narkoba itu kan jualannya menjanjikan. Nah itu apabila narkoba dilegalkan di Indonesia bakal dikuasai oleh bandar-bandar narkoba ini kayak Pablo itu ya. Itu bisa mereka menguasai negara ini karena dia sebagai kastel ya. Itu mungkin pemerintahan semua bisa dipengaruhi. Tapi selain itu juga kan generasi mudanya juga untuk kedepannya bakalan tidak bagus apabila dia menggunakan narkoba. Perekonomian juga mungkin kurang bagus karena kan semua dikendalikan oleh pelaku narkoba, baik dari segi ekonomi, pemerintahan maupun pertahanan juga. Makanya narkoba dilarang di Indonesia, walaupun memang masih ada, tapi kan berusaha bagaimana caranya supaya berkurang lah untuk berkurang peredaran narkoba secara ilegal itu dibutuhkan. Anda bukan hanya penegak hukum ya Pak, jadi dari semua lapisan masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan diri dulu. Namaku Hilya dari mahasiswi Hubungan Internasional Carolina University. Nama saya Latifah Amelia dari sama kayak Hilya, mahasiswa Hubungan Internasional semester 7 di Universitas Paramadina. Yang pertama, jadi untuk di Hubungan Internasional sendiri kita belajar bahwa narkoba sebagai salah satu ancaman non tradisional. Nah, kenapa sih Pak narkoba itu sebuah ancaman bagi suatu negara khususnya di Indonesia? Ya, narkoba tuh dalam bahasa kami yang di BNN itu penjajah tanpa wajah. Jadi kalau kata penjajah itu jelas dia akan memusnahkan bangsa. Ya, memusnahkan bangsa dalam artian real, yang memang bangsa ini bisa hilang atau katakan menjadi bangsa yang gagal. Kenapa bisa dikatakan jadi bangsa yang gagal? Ya pengalaman sejarah kita, bukan kita ya, tapi sejarah dunia, bahwa Cina sendiri pernah dikalahkan oleh negara Inggris Raya dengan dunia. Dan Indonesia kalau kita tidak siap, kita akan menjadi next selanjutnya. Nah, bagaimana pergerakan narkoba di saat ini di Indonesia sehingga dia bisa dikatakan sebagai ancaman nyata, ya, yang akan memusnahkan bangsa ini. Dari tahun ke tahun, faktanya narkoba yang ada di kita ini semakin bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Bahkan ada beberapa jenis narkoba baru yang ada di Indonesia, jumlahnya 800-an ya, 800-an lebih, luar biasa. Bukan jenisnya, bukan jumlah ya, jenis. Kalau jumlah barang bukti yang sudah diamankan oleh pemerintah, kepolisian, BNN, Bea Cukai, Tentara, ya ada Angkatan Laut, beberapa kali kita dapat di berita itu sudah tonton. Hasil studi yang dilakukan BNN pada waktu kita melaksanakan survei, jumlah penyalahguna Indonesia ini jumlahnya ada 3.660.000 orang Indonesia dari usia 15 sampai dewasa lah, sampai ya usia 50 masih ada. Itu mengatakan bahwa narkoba memang sudah merusak bangsa. Nah, apa sih korelasinya dengan yang bisa menjadikan Indonesia gagal? Kalau kita gagal memerangi narkoba, sasaran utama narkoba ini pasti anak muda. Teori sederhananya begini, seorang bandar mempengaruhi seorang pelanggan, calon pelanggan, dia pasti cari pelanggan jangka lama, pasti usia muda. Dari sisi ekonomi ya, karena kalau dia targetnya usia di atas 50, ya usia pakainya berapa tahun lagi sih. Tapi kalau targetnya anak usia 15 tahun, 16 tahun, ya anggap usianya sampai 30 tahun aja, masih punya selisih waktu. Itu dari sisi ekonomi ya, artinya
generasi muda pasti dijadikan target sasaran utama. Nah, kalau ini tidak bisa kita lindungi, maka apa jadi negara ini? Generasi muda seperti kalian ini nanti hanya ada generasi-generasi yang gagal. Kalau sudah generasi yang gagal, otomatis negara akan jadi negara gagal. Itu dari sisi itu. Dan efek lainnya, tentu Indonesia akan gagal di percaturan dunia internasional karena SDM-nya pasti jatuh. Tenaga kerja kita, ya paling tenaga kerja kasar aja deh, ya kan? Orang-orang cerdasnya, tenaga ahlinya, para teknokrat utama yang pasti dari luar. Yang kita tidak mampu, ya kalau kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, orang tidak akan pernah berkunjung ke kita. Orang tidak akan pernah mau berusaha di kita. Ini efek yang perlu kita ingat bersama. Inilah kenapa narkoba dikatakan sebagai kejahatan non tradisional yang bisa menghancurkan sebuah bangsa. China itu pernah menjadi negara yang akan sampai, makanya ada beberapa warga-warga Cina yang keluar ekspansi, yang keluar dari negaranya. Nah di sana sudah begitu parahnya perang candu itu kalah mereka tuh dengan Inggris karena itu. Bahkan kalau kita mau belajar sejarah lagi, Cina itu termasuk kerajaan-kerajaan Cina yang hebat lah ya, kekaisarannya. Kalau ininya modus operandinya gimana biasanya? Modus operandi banyak ya, banyak jenis narkoba nih ya. Modus operandi banyak sekali. Modus operandi itu dia seiring dengan perkembangan. Dulu biasanya orang mau, katakanlah kita bicara ganja, sabu atau inek ya, ada yang disembunyikan melalui mainan anak-anak. Ada yang banyak pernah tangkap tuh, ada yang disembunyikan masuk dalam beberapa peralatan motor. Bahkan ada juga narkoba itu yang dimasukkan dalam tubuh manusia, disembunyikan seperti itu. Terakhir yang kita kota Tangerang sendiri mendapatkan narkoba itu dengan menggunakan jasa pengiriman dikamuflase dalam bentuk paket baju. Itu modusnya ya, kalau bicara modus itu ya. Sekarang zamannya online. Selanjutnya apa sih kerugian negara dari sisi, ada nggak sih kerugian yang dari sisi ekonomi gitu dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri? Sisi ekonomi banyak. Dari sisi ekonomi yang pasti apa ya? Yang harusnya uang dibelikan dengan sembako dibelikan narkoba, itu sudah pasti itu ya. Kalau kerugian ekonomi itu berapa triliun? Kalau saya 63 triliun. Data ini Pak, data dari PPATK disinyalir. Jadi waktu RDP itu PPATK dengan DPR ada 120 triliun. 120 triliun. 120 transaksi yang tidak kelihatan itu. Yang diduga dari dan uang itu kemungkinan beredarnya keluar. Dan harga nanti boleh Pak saya kasih IDR Pak. Jadi data-data hasil survei BNN di tahun 2021 ya. Nanti saya kirim ke Latifah, di situ lengkap, di situ berapa sih jumlah atau harga narkoba misalkan, kemudian prevalensi tadi, kemudian barang bukti berapa ton ganja, sabu, semua data lengkap itu bisa dilihat, nanti bisa bahan. Dulu kan kita dulu tuh Amerika sempat ada kolaps ekonomi, resesi kan. Terus salah satunya tuh lewat narkoba, salah satu biar si Amerika tuh balik nggak resesi lagi. Ini ya, yang paling sederhana yang saya cerita tadi, pada saat generasi muda dia tidak produktif, berapa yang bisa diproduksikan, akhirnya tidak jadi berproduksi, otomatis itu dia jadi kolek. Itu ini sederhana seperti itu, ya kan? Karena pada saat orang sudah terkena narkoba, dia tidak sibuk dengan dunia sekitar dia, cuma sibuk dengan diri dia. Dia akan jadi orang malas, dia jadi orang apatis, dia jadi orang tidak peduli dan semua. Itu otomatis kalau dari sisi industri itu akan menurunkan produksi. Kalau kita bicara produksi ya, saya tidak tahu pasti seperti apa sih Amerika. Tapi yang saya tahu Amerika sampai sekarang pun dia
belum bisa menyelesaikan narkoba dari sampai ke akar. Walaupun dia sudah ada lembaga seperti kita ya, mungkin kita mengacu ke sana ya. Berarti lebih ke arah jangka panjang gitu ya. Kayak misalnya kan kalau misalnya di kasus Amerika ketika dia resesi, duit narkoba itu untuk menyelamatkan banknya. Berarti kan, nah tapi untuk jangka panjangnya, seperti yang Bapak bilang, ya manusianya atau populasinya nggak semaksimal secara skill dan lain-lain. Iya, begitu. Ya Pak, tadi katanya uang narkoba itu untuk menutupi resesi. Ya, waktu 19 Paling nggak datanya? Ya, kemarin kita abis ngebahas itu tentang ya itu permasalahan kenapa di Indonesia kita nggak legalin karena di Amerika waktu ketika resesi Amerika yang itu jebakan itu jebakan. Dalam artian begini ya, kan memang ada beberapa upaya dari segelintir orang yang berusaha untuk melegalkan, kan seperti itu ya. Jadi uang itu kan ini kan diputarkan diarahkan ke sana. Sebenarnya tinggal tunggu bom waktu atau itu mau kita jadikan. Dan Indonesia sampai sekarang belum pernah merubah undang-undangnya. Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu masih dilarang, ya. Jadi tidak boleh beredar bebas narkoba. Mas kita belajar dari Belanda, negara yang pertama menekan ganja itu Belanda. Dan Belanda sekarang menyesali kebijakan itu karena orang-orang datang ke Belanda hanya untuk menimeng itu saja. Itu orang-orang teler di sana, pemerintah langsung jadi hiburan di Amsterdam. Saya pernah Amsterdam. Jadi hiburan itu dua, red light. Oh ya. Tahu ya, red light sama ganja. Dan sekarang pemerintah Amsterdam mulai meminggirkan itu. Mereka menyesali kebijakan red light dan ganja. Ya, walaupun dekat-dekat sini juga ada. Thailand juga sudah mulai menyesal walaupun buka belum lama. Seperti itu. Bisa dibaca di media banyak itu Mas. Terus kalau misalnya ini Pak pengen tahu kalau di Indonesia gimana? Itu kan tidak resmi ya. Oh. Ya, kita kan tidak layak kita menyatakan itu ya. Ekspor impor terus nih, barang ilegal negara mana? Penyelundupan. Kan? Barang ilegal banyak di Indonesia. Ada yang dari China, ada yang dari Thailand pun ada yang dari beberapa negara Timur Tengah, ya kan? Dan negara Eropa pun ada, tergantung jenisnya apa. Termasuk Eropa ya ada masuk. Nah, itu seperti itu. Ekstasi dari Eropa. Jadi dan tanpa dan cara itu ekspor ya. Soal itu tadi kalau kata MT tadi itu harus dilegalkan bisa jadi. Dan itu untuk resesi yang saya tidak bisa. Kalau itu Pak, kalau yang di Aceh kan itu ada ya penanaman ganja. Itu berarti boleh Bang? Walaupun ada batasannya. Tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Kalaupun ada barang di sana pasti ilegal. Nah, sekarang BNN bekerja sama dengan BRI, bekerja sama dengan seluruh instansi yang terkait dan berusaha untuk mengalihkan para petani ganja itu kepada petani tanaman lain yang halal sah di Indonesia. Sudah mengarah ke sana. Jadi kegiatan pemberdayaan ya, kooperatif bergerak. Kita ada kegiatan seperti itu. Mereka paham itu diberikan pengetahuan lagi, terus diberdayakan, jadi ada produk-produk baru yang bisa menghidupi kehidupan mereka. Nah, kalau misalnya BNN sendiri untuk pencegahannya itu berarti secara fungsi bekerja sama siapa ya? Kayak polisi ya? Semua, termasuk dengan kalian mahasiswa. Mesti kita bekerja sama. Tadi bilang menjajah, kita harus melakukan diri kita bahwa untuk menjajah kita lakukan. Gak bisa hanya polisi sendiri, hanya BNN sendiri, hanya tentara sendiri. Semuanya harus bersama-sama untuk memeranginya, untuk menghindarinya. Nah, sekarang Pak Bidadari ada tagline dia, war on drug, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bagaimana caranya? Ada
preventif, ada represif. Nah, di preventif dan preventif kita mencoba untuk menyehatkan masyarakat kita dengan memberikan pemahaman, pengetahuan bahwa narkoba itu merusak. Dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, seperti ini Pak Samsul, ya, pencegahan dan pengendalian masyarakat. Diberikan sosialisasi KIE, ya, komunikasi, informasi dan edukasi, ya. Jadi itu nanti mereka akan tercerdaskan. Bukan kita justru jadi marketingnya narkoba. Intinya kan mereka harus anti dengan narkoba. Nah, terus mereka yang sudah terlanjur kena, ini sulit untuk disembuhkan, tapi bisa kita pulihkan melalui kegiatan rehabilitasi. Itu orangnya seperti itu, pencegahan, pemberian masyarakat, rehabilitasi. Perang dengan narkoba melalui seperti itu. Yang belum kena jangan sampai kena, yang sudah kena, yuk kita rehab. Terus ada lagi represif, penegakan hukum, jelas sekali dalam undang-undang. Mulai dari pasal 111 sampai 132 itu pelaku tindak pidana narkoba diancam paling singkat 4 tahun, paling lama hukuman mati. Sudah jelas. Nah, represif ini dilakukan bukan hanya sekedar di Indonesia saja, yang juga di luar. Di luar dalam artian kita sudah membangun sinergitas. Kita buat MOU dengan beberapa negara, baik pertukaran data maupun peralatan yang lainnya berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dalam usaha pencegahan. Terus di daerah perbatasan kita juga membangun beberapa kanal-kanal perbatasan yang kita merawan, darat, laut, udara, dan di daerah pertempuran sendiri di wilayah kita di tanah air kita juga perangi semua, kita berantas semua para bandar-bandarnya, kita putuskan jaringan para bandar-bandarnya, kita miskinkan dengan tindak pidana pencucian uang. Itu kita lakukan dan bersinergi. Tapi lebih daripada itu, peran masyarakat kalian semua. Saya sih berharap kalian setelah masuk dari ruang saya ini nanti keluar bisa menjadi agen anti narkoba, bisa menjadi penggiat. Semuanya harus bisa jadi seperti itu. Karena itu cara kita. Susah enggak? Kan kuncinya mau atau tidak. Kalau mau bisa. Dari lingkungan kecil aja. Sama saya bilang tadi. Preventif, di lingkungan keluarga dulu. Sampai ke rumah kasih tahu begini. Ada yang promosi begini. Rehabilitatif. Ya kalau sudah ada agak nakal-nakal sedikit, yang agak jalan kita tidak perlu dekati. Rehabilitasi. Kenapa dia bisa nakal? Kenapa kok boleh selalu marah? Kenapa kok nilainya turun terus? Rehabilitatif. Mungkin bukan narkoba, tapi pendekatan rehabilitasi artinya kita merupakan bagian daripada yang sudah terkena ini, itu bagus. Represif, jangan segan untuk memberikan hukuman, sanksi tapi terukur kalau di keluarga ada. Tinggal kita saja ngomong. Nanti kita kembang lagi keluar di lingkungan kita, kembangkan lagi di lingkungan community dan seterusnya. Kalau sudah sama, insya Allah selesai. Ya, oke. Ya Pak, saya juga pernah baca kalau berita dari laporan dari BNN kalau 2015 ya kalau nggak salah 2015 itu BNN menyatakan kalau Indonesia itu salah satu negara yang darurat narkoba. Itu salah satu penyebabnya itu apa? Bisa disebut? Dikatakan darurat narkoba yang saya sudah jelaskan tadi, mulai dari tingkat prevalensinya yang naik terus, bahkan dulu pernah di angka 2,2% ya. Iya. Itu kalau sudah di angka 2,2%, bayangkan. Kalau penduduk kita sekarang 250 juta saja, berapa? Nah, naik terus ini, prevalensi tidak pernah turun. Angkanya tetap naik, cuma kita mengurangi. Dari awalnya 2,2, sekarang di angka 1,95 dari tahun 2015 sampai sekarang. Kita mengurangi seperti itu. Kita nggak tahu kenapa berkurang ini. Bisa saja yang sudah kena mati, meninggal dunia. Bisa seperti itu. Nah, tahu yang sudah terkena ini bisa direhabilitasi,
dan bisa kembali kepada kehidupan sosial kembali seperti biasa. Saya seperti itu. Itu dikatakan dorong narkoba karena tingkat prevalensi kita sudah tinggi sekali. Efeknya sudah mulai kelihatan. Nah, mungkin kalian lihat lah, temu orang dulu hebat sekali, foto sekarang muncul. Ya kita tidak mungkin kalau kalian membuka mata, buka hati, pasti tahu, kan? Bagaimana tempat hiburan itu dijadikan sebagai sarana untuk ya hiburan boleh nggak boleh, kita perlu hiburan, tapi hiburan yang sehat, tanpa narkoba. Tadi saya bilang war on drug seperti itu. Nah, war on drug ini sekarang BNN melalui Pak Kepalanya, Pak Komjen Petrus, dia percepat lagi, speed up, never let up. Artinya war on drug itu tidak boleh berhenti, tidak boleh seperti sampai kapanpun juga, sampai nyawa masih di dalam badan kita harus seperti itu. Karena narkoba itu kita bersaing antara pengedar dengan kita, sama dengan kita. Nah, kalau kita sekarang tidak mempertahankan yang saya katakan, kita masuk narkoba yang saya bilang tadi. 2030 Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya manusia yang lebih usia produktif kalau intelijensinya mumpuni, keterampilannya ada, di mana saja dia bisa hidup. Tapi kalau dia tidak memiliki keterampilan, bahkan cenderung merusak, akan sia-sia. Bonus demografi itu akan menjadi beban bagi kita. Silakan kalian bisa resmikan ini. Ada berapa sih pemuda-pemudi kayak kalian itu? Ada berapa sih sekarang semangat belajarnya tinggi? Ada berapa ya gitu-gitu aja. Udah kelihatan ini sebenarnya. Tidak bisa kita ini kan? Tidak bisa kita. Itu seperti itu. Ya. Oke. Mungkin terakhir, kan tadi ada ngomongin tentang tadi ngomongin tentang hukuman kayak proporsinya masing-masing itu. Jadi keinget Freddy Budiman. Ya, jadi dikatakan kalau di Indonesia sendiri secara hukum dikatakan sampai hukuman mati itu tingkatnya pelanggaran narkobanya kayak gimana? Undang-undang menyatakan hukuman mati itu barang siapa tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menjual beli menjadi perkara di atas jumlah tertentu ancaman hukuman. Baik kuota ya. Masalahnya sekarang Freddy Budiman itu sampai sekarang kan 2017 itu terakhir yang dihukum mati. Dan di sekarang itu ada sekitar 90 sekian orang per apa istilahnya sudah diputus Pak, tapi belum dihukum mati karena ya HAM dan sebagainya. Yang kami dari BNN tentu sangat menyesali itu, jaksa ragu-ragu untuk mengeksekusi mati para bandar-bandar. Masalahnya apa? Bandar-bandar itu di dalam ternyata masih bisa, ada yang masih bisa melanjutkan bisnisnya. Ada ya, oknum-oknum itu masih ada. Diindikasi. Iya. Ya, tapi kita jangan terjebak di situ ya. Pada kita pikirkan itu, kita pikirkan diri sendiri. Bagaimana kita dan lingkungan kita bisa keluar dari jebakan-jebakan hidup sehat, hidup bahagia, dekatkan diri dengan Tuhan. Yang punya hobi olahraga, yang hobinya dekatkan semuanya. Saling menyayangi